Cece, kembali lagi dalam acara Cleft Talk dari Cleft and Craniofacial Center Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas nih mengenai topik cleft rhinoplasty atau operasi hidung pada kasus sumbing bersama narasumber kita yaitu Dr. Vika Tania, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, konsultan kraniofacial. Halo Dr. Vika. Halo Dr. Jessica. Halo parents. Halo parents semua, semoga semuanya semangat ya hari ini. Nah Dok, hari ini kita mau membahas nih tentang cleft rhinoplasty. Mungkin sebelumnya dokter juga bisa menjelaskan terlebih dahulu nih Dok, sebenarnya kenapa sih kita membahas operasi mengenai cleft rhinoplasty? Memang kelainan hidung seperti apa yang sering ditemukan pada pasien sumbing Dok? Oke. Tentunya kalau kita berbicara tentang sumbing, dalam hal ini mungkin sumbing bibir ya parents ya, sumbing bibir itu pasti ada hubungannya dengan hidung. Jadi hidungnya pasti ada kelainan pada pasien-pasien dengan sumbing bibir minimal. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat dengan anak-anak dengan sumbing, dalam hal ini sumbing bibir dan pada kelainan hidung, yang belah itu memang bibirnya, tapi belah pada bibir itu mengakibatkan bentuk hidung di daerah yang ada celahnya itu menjadi tidak simetris. Jadi memang ada kelainan pada bentuk hidungnya juga. Kalau parents bisa lihat, mungkin hidungnya jadi lebih miring, terus karena ada belahnya juga dasar hidungnya lebih lebar, tiang hidungnya atau yang biasa kita sebut sebagai columella jadi miring. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya septumnya juga miring, batang hidungnya juga kelihatan jadinya miring. Jadi semua jadi miring gitu. Jadi memang secara anatomi dan secara estetik bentuk hidungnya juga tidak sempurna, tidak baik. Baik, jadi memang hidungnya tidak simetris ya Dok pada pasien dengan sumbing, terutama yang sumbing satu sisi ya Dok. Ya, sumbing dua sisi juga hidungnya juga ada kelainan memang. Tapi memang kalau satu sisi, yang sisi sebelahnya kan normal, jadi sisi satunya tidak normal sehingga sangat jelas terlihat perbedaan antara sisi yang normal dengan sisi yang cleft dengan sisi yang tidak cleft. Namun pada sumbing bilateral karena cleft-nya atau celahnya ada di kedua sisi, tampaknya seperti simetris tapi simetris dalam posisi yang tidak anatomis gitu. Baik dokter. Nah sebenarnya kalau misalnya ngomongin revisi hidung nih Dok, sebenarnya kapan sih waktu ideal untuk melakukan revisi hidung pada pasien sumbing? Oke. Jadi untuk tindakan revisi hidung atau rhinoplasty pada pasien sumbing itu secara umum kita bagi menjadi dua tipe, yaitu yang primary rhinoplasty atau rhinoplasty atau perbaikan hidung yang kita kerjakan bersamaan dengan pada saat kita mengerjakan perbaikan bibirnya, dan juga ada yang kita sebut sebagai secondary rhinoplasty. Secondary rhinoplasty itu adalah rhinoplasty atau perbaikan hidung yang kita kerjakan tidak berbarengan dengan pada saat pengerjaan sumbing bibir. Biasanya kita kerjakan pada saat anaknya sudah puber, sudah remaja, sudah agak dewasa, mungkin sekitar 15 sampai 16 tahun gitu. Baik Dok, jadi yang pertama tadi primary rhinoplasty ya Dok ya, pas dari labioplasty berarti sekitar usia 3 bulan ya Dok ya? Sekitar usia 3, minimal usia 3 bulan pada saat kita kerjakan bibir. Tentunya pada saat kita mengerjakan operasi bibir kita perhatikan juga anatomi dan estetika dari hidungnya, jadi itu kita perbaiki sekalian. Jadi memang pada pasien sumbing kalau misalnya parents yang searchingnya lumayan banyak, itu kan secara anatomi ada tulang rawan segala macamnya, itu kan posisinya nggak benar. Jadi itu pada saat kita mengerjakan sumbing bibirnya, segala posisi anatomi hidungnya itu sudah kita perbaiki sekalian. Baik Dok. Nah kalau yang secondary rhinoplasty itu tadi dokter bilang pas usia remaja hingga dewasa ya Dok? Apa ada timing khusus atau bebas Dok sebenarnya? Oke, jadi gini sebenarnya. Di Cleft and Craniofacial Center sendiri kita sudah menganut sistem yang primary rhinoplasty. Jadi apabila kita berbicara tentang dengan labioplasty itu udah otomatis hidungnya kita benerin sekalian. Nah, namun ada beberapa kondisi di mana memang pada saat anaknya sudah agak besaran hidungnya masih belum simetris, atau mungkin pada kasus-kasus di mana tidak dikerjakan primary rhinoplasty.
anak-anak yang demikian pada saat umur 4 sampai 5 tahun kalau dilihat hidungnya memang berbeda sekali, nyata sekali perbedaannya, sehingga mungkin pada saat dia masuk sekolah nanti akan menimbulkan psikologis yang kurang percaya diri, takut dibully oleh teman-temannya. Itu biasanya kita akan melakukan tindakan perbaikan minimal pada hidungnya sebelum dia usia masuk sekolah, mungkin usia 4 sampai 5 tahun. Jadi kita perbaiki minimal hidungnya. Memang tidak sampai rinoplasti yang seperti yang kita lakukan pada saat dia umur 14-15 tahun, karena kan hidungnya sendiri kan masih bertumbuh, jadi kita tidak mau merusak proses pertumbuhan hidungnya. Jadi usia 4-5 tahun biasanya kita lakukan perbaikan-perbaikan kecil hanya sekedar supaya sesimetris dan seanatomis mungkin tanpa tindakan yang terlalu besar, sehingga anaknya mungkin jadi kita harapan kita lebih percaya diri. Baik dok, nah kalau misalnya dari segi teknik dok untuk primary dan secondary rinoplasti ini apakah ada perbedaan? Oke, tentunya karena kita tadi tahu kalau pada saat anaknya masih kecil, kayak primary rinoplasti kan kita masih khawatir terhadap gangguan pertumbuhan. Tentunya pada saat kita melakukan tindakan primary rinoplasti pun kita sangat menjaga agar tindakan operasi kita tidak terlalu merusak jaringan seminimal mungkin, tapi tentunya dengan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi kita biasanya tidak akan melakukan tindakan yang terlalu ekstensif sampai mengganggu tulang. Kan tulang hidung itu kan ada tulang rawan, ada tulang hidung. Nah kita biasanya bekerja di daerah tulang rawan dan sedikit septum di daerah depan untuk supaya secara penampilan sudah simetris mungkin. Bedanya nanti kalau yang kita sudah lakukan tindakan rinoplasti yang secondary rinoplasti yang usianya sudah remaja 15-16 tahun, di mana pertumbuhan hidung sudah selesai, itu kita bisa melakukan tindakan yang lebih agresif gitu, seperti kita melakukan tindakan rinoplasti pada pasien-pasien yang tidak sumbing, tapi mungkin agak lebih sulit operasinya karena kita perlu memperbaiki semua struktur-struktur yang ada, di mana misalnya septumnya miring, itu bisa kita lurusin, kita batang hidungnya biasanya juga untuk pasien-pasien cleft, batang hidungnya juga kurang tinggi, itu bisa kita tinggikan. Nanti teknik meninggikannya pun kita bisa ngambil tulang rawan dari iga, tulang rawan dari telinga, itu bisa kita pikirkan. Kalau yang sudah 15-16 tahun kita bisa berkreasi lebih banyak karena kita sudah tidak perlu khawatir lagi ada gangguan pertumbuhan hidung. Karena udah dewasa juga ya dok ya. Baik dok, nah tadi dokter sempat menyinggung mengenai pengambilan donor dari tulang iga atau tulang rawan telinga ya dok ya? Nah kalau misalnya pengambilan donor itu apakah ada efek samping berkepanjangan dok? Oke, kalau berbicara tentang efek samping itu kan ada yang dini, resiko lah ya, resiko ada yang dini, ada yang resiko panjang. Tentunya semua tindakan operasi ada resikonya. Dalam pengambilan donor juga ada resikonya. Tadi kan kalau misalnya kita mau melakukan tindakan rinoplasti, kan kita tergantung kita butuhnya apa. Kalau cuman memperbaiki tulang rawan yang di depan hidung untuk supaya nggak terlalu penyok, lebih tinggi. Kalau usia 4-5 tahun tadi kan mungkin cukup dengan donor tulang rawan telinga. Nah untuk tulang rawan telinga namanya kita mengambil donor tulang rawan, ada luka baru di telinga, biasanya resikonya ya pasti ada parut. Tapi kita biasanya tuh kalau di telinga dengan teknik pengambilan yang benar, dengan penjahitan yang baik, bisa di belakang, bisa di depan, itu biasanya parutnya juga tidak akan terlalu kelihatan dan bentuk telinganya pun tidak berubah gitu. Terus kalau misalnya kita butuh rekonstruksi rinoplasti yang tidak hanya memperbaiki struktur tulang rawan yang di hidung, tapi juga butuh meninggikan hidung. Misalnya tadi kalau yang sudah usia 15-16 tahun itu kan pasti nggak cukup ya, tulang rawan telinga kan sedikit, mau naikin batang hidungnya butuh donor yang tulang rawannya lebih banyak. Nah itu biasanya kita ngambil dari iga. Nah resikonya pertama satu, ya tentunya ada parut di dada karena kita perlu ngambil iganya kan di daerah dada ada parutnya. Kedua namanya itu dada, ada kan kita ngambilnya tulang rawan iga kan fungsinya melindungi paru-paru. Ada kemungkinan terjadi cedera pada paru intraoperatif, tapi dengan teknik yang benar, dengan alat-alat yang juga mumpuni, tentunya resiko ini dapat ditekan. Alhamdulillah sampai sekarang hampir nggak pernah ada tuh yang terjadi di sini. Nah tentunya karena ambilnya di dada kan nafas, dan itu biasanya nyeri. Tapi nyerinya sendiri dengan obat-obat anti nyeri, dengan pemberian anestesi lokal itu biasanya
nyerinya pun aman. Jadi biasanya pasien-pasien kita yang dilakukan tindakan rinoplasti itu pasca dikerjakan tindakan operasi, besoknya juga sudah bisa pulang kok, nggak ada masalah, jalan seperti biasa. Jadi tidak perlu terlalu khawatir terhadap resiko-resiko jangka, apalagi resiko jangka panjang nih yang udah seminggu 2 minggu mah udah nggak ada keluhan Udah sama nggak ada sekali. keluhan ya, Dok, Biasanya ya? sih keluhannya nyeri aja pas awal-awal. Baik, jadi memang bisa pulang cepat juga ya dok, ya, Ya, perawatannya juga 1 hari singkat. pos operasi sudah cukup. Baik dok. Nah kalau misalnya primary rinoplasti itu kan dibarengi dengan radioplasti dok, jadi sekalian nih. Nah kalau yang secondary rinoplasti, apakah bisa bilang wajib dok? Apakah ada efek samping atau misalnya resiko kalau misalnya tidak dilakukan rinoplasti yang kedua dok? Oke, jadi gini, sebenarnya kalau kita sudah melakukan tindakan rinoplasti di awal, itu kalau secara estetis, secara anatomis dan tentunya secara psikologis anak sudah cukup baik, anaknya juga sudah pede, tindakan secondary rinoplasti itu tidak wajib dilakukan. Gitu. Secondary rinoplasti itu merupakan salah satu teknik tindakan rinoplasti karena ada dua kubu nih, yang menganggap primary rinoplasti sebaiknya tidak dilakukan karena takut menghambat perkembangan hidung. Tapi kesini-sini dengan penelitian, dengan publikasi jurnal yang cukup banyak yang bisa kita jadikan referensi, ternyata memang dengan melakukan tindakan primary rinoplasti lebih banyak manfaatnya daripada risikonya. Dan apabila primary rinoplasti kita sudah cukup baik, secondary rinoplasti sebenarnya tidak wajib dilakukan. Nah, secondary rinoplasti sebenarnya perlu kita lakukan terutama pada pasien-pasien yang tidak mendapatkan primary rinoplasti sebelumnya. Nah itu Jadi memang secondary rinoplasti ini bisa dibilang elektif ya dok ya. Dan juga mungkin pertimbangannya kalau dari sisi keluarga itu dari segi estetik maupun psikologis ya dok ya. Baik dok. Nah kalau untuk perawatan pasca rinoplasti dok, kalau yang primary itu sama secondary, apakah perlu dok kayak pakai nasal conformer atau silikon yang untuk menyangga begitu dok? Ya, jadi tadi splinting ada macam-macam nih. Tadi kalau dokter Jessica bilang nasal conformer itu yang ditaruh di dalam lubang hidung. Nah, splinting juga ada yang dipasang di luar. Nah, untuk primary rinoplasti sendiri biasanya hasilnya tentunya akan lebih baik pada pasien-pasien sumbing yang sebelumnya sudah dilakukan perawatan NAM misalnya. Jadi pre-surgical orthodontinya sudah dilakukan. Karena dengan pemasangan NAM tentunya sudah tulang rawan hidungnya juga sudah terbentuk lebih baik. Nah, akan lebih baik lagi apabila pasca operasi juga hasil operasi primary rinoplasti yang kita lakukan pertama kali dijaga dengan pemasangan itu tadi nasal conformernya. Jadi karena begini, namanya tulang rawan hidung punya sifat untuk kembali peot ke posisi asalnya. Walaupun kita sudah operasi, karena sifatnya sudah lengkung dan tidak benar, jadinya terutama kalau belajar tentang proses-proses penyembuhan luka, dia akan punya kecenderungan untuk balik lagi gitu. Jadi sebaiknya hasilnya akan lebih baik apabila dipasangkan nasal conformer minimal 3-6 bulan pasca dilakukan tindakan primary rinoplasti tersebut. Nah tadi itu kan yang nasal conformer. Kalau misalnya yang dewasa yang rinoplastinya sendiri sudah sampai mancungin tulang hidung yang dengan iga misalnya. Sebenarnya kan mancungin tulang hidung bisa macam-macam, bisa pakai iga, bisa pakai implan silikon. Tapi kalau untuk memakai iganya sendiri kan kita cacah dalam bentuk cacahan kayak bubur gitu. Jadi kecil-kecil banget. Jadi begitu kita masukin ke batang hidung, harus kita jaga tuh posisinya sampai dia mengeras gitu. Jadi biasanya kita pasangkan splinting sampai 2 minggu pasca operasi pakai splinting luar supaya dijaga dulu sampai dia pas, jangan sampai nanti kalau pas begitu lagi tidur lagi apa kepetok jadi miring. Jadi biasanya sih 2 minggu pertama kita pasangin splint dari luar juga. Baik, jadi kalau yang nasal conformer itu untuk primary rinoplasti 3-6 bulan ya dok ya. Kalau misalnya yang secondary rinoplasti pada pasien remaja atau dewasa untuk pakai batangnya splinting pada batang selama 2 minggu ya dok. Nah baik dok, nah mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan dok.
Kalau rinoplasti itu kan kesannya estetik ya dok ya, apalagi yang secondary, apakah ditanggung dengan BPJS dok di CCC? Nah, karena kita kebetulan di RSCM sendiri kan merupakan rumah sakit rujukan khusus tipe A ya. Jadi memang untuk rinoplasti pada cleft, untuk kasus cleft, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada masalah untuk tabungan dari BPJS. Tapi tentunya rinoplasti cleft ya, parents kalau rinoplasti yang memang parents yang tanpa ada kelainan kongenital terus pengen mancungin hidung itu benar-benar murni estetik, itu tidak ditanggung BPJS. Tapi kalau untuk rinoplasti untuk cleft sendiri sampai saat ini sih tidak ada masalah dengan BPJS. Baik, nah parents sama teman-teman berarti aman ya kalau misalnya mau operasi rinoplasti pada pasien cleft atau sumbing di CCC RSCM. Tinggal konsultasi dulu aja ya dok ya, apakah perlu atau tidak gitu. Nah, kira-kira dokter ada pesan nggak nih kepada orang tua yang mungkin masih ragu untuk membawa anaknya operasi hidung di CCC dok? Jadi mungkin pesan saya kepada parents sekalian, memang penata laksanaan sumbing sendiri itu pertama multidisiplin dan berlangsung terus sampai usianya 21 tahun gitu. Jadi sumbing itu tidak hanya pada masalah bibir dan langit-langit. Jadi kita berusaha agar pelayanan sumbing kita holistik semuanya, karena sumbing itu tidak hanya bibir dan langit-langit, ada masalah gigi di situ, ada masalah hidung, masalah bicara. Jadi apabila parents dengan anak kebutuhan, kita bisa bilang berkebutuhan khusus ya, dengan sumbing bibir dan langit, jangan berpuas hati hanya dengan operasi pada sumbing bibir dan langitnya. Boleh dibawa ke kami, ke CCC RSCM Kinanti untuk dilihat secara keseluruhan apalagi yang bisa kita bantu untuk anak ini supaya hasilnya semaksimal mungkin. Maksimal mungkin ya dok ya, baik dari segi fungsional maupun estetik juga ya. Iya betul. Baik, nah parents kalau misalnya masih ada pertanyaan boleh banget loh DM ke Instagram kita atau komen di video berikut ini. Kalau begitu terima kasih dokter Vika untuk informasi yang mengenai cleft rinoplasti yang sangat lengkap. Nah mungkin kalau misalnya mau langsung konsultasi silakan datang langsung bertemu dokter Vika di CCC RSCM. Kalau gitu terima kasih parents, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.